Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara install JDK8. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih fungsi dari JDK8 ini, sebetulnya JDK8 ini seperti apa ya, translator sebetulnya ya. Dia berfungsi untuk menerjemahkan bahasa Java agar dimengerti oleh Windows atau bahasa mesin. Jadi dia seperti translator untuk menerjemahkan dari si Java ini tadi agar dimengerti. Kalau bahasa kerennya mungkin compiler ya. Kalau disimulasikan, JDK itu seperti sebuah air laut untuk menjalankan sebuah kapal, karena kapal laut itu tidak akan bisa berjalan tanpa air. Nah, JDK ini adalah air itu sendiri. Mungkin kurang lebih itu ya yang bisa saya jelaskan untuk gambaran secara singkat. Karena saya juga orang otodidak, jadi saya mencoba memahami sebuah software ataupun sebuah file itu menggunakan logika. Saya bukan orang akademis, mungkin nanti banyak teman-teman yang komen di bawah untuk menjelaskan lebih secara akademisnya. Oke, kenapa saya install JDK ini? Karena kebetulan karena tema dari konten saya ini adalah tentang pemrograman Java terutama ya, lebih cenderung ke sana, dan saya ingin menginstal atau menjalankan program-program Java. Jadi saya memerlukan JDK itu untuk menjalankan program berbasis Java. Oke, lanjut, kita mulai cara penginstalannya. Di sini saya menginstal JDK8 itu versi 32 bit, padahal PC saya itu versi 64 bit. Lalu apa yang terjadi? Intinya bisa, karena saya sudah sering melakukannya di laptop, di PC itu fine-fine aja, artinya tidak ada masalah. Lebih bagus lagi kalau kita memang versinya 64, ya kita install di 64 bit. Kenapa saya nggak install 64 bit? Karena saya males download, guys. Intinya itu aja. Saya males download karena saya sudah ada file di sini yang sudah tersedia, jadi saya tinggal install aja. Nah, untuk teman-teman ini jangan diikuti kalau bisa kebiasaan seperti ini. Walaupun ini bisa berjalan, tapi lebih bagus dicari yang 64 bit. Banyak situs yang menyediakan. Kalau bisa download di situs resmi, yaitu di Oracle. Sangat mudah downloadnya. Banyak teman-teman yang sudah share cara install dan cara downloadnya. Mungkin ini hanya untuk pelengkap saja sebetulnya saya. Oke, kita lanjut. Di sini ada file JDK-nya di sini. Kita bisa klik 2 kali, atau saya lebih suka pakai run administrator. Kita setelah muncul ini kita klik yes. Oke, lanjut, kita next lagi, karena sebetulnya simpel sekali ya untuk JDK ini. Kita tinggal next aja. Tapi untuk teman-teman jangan di skip, tolong jangan di skip, karena ada poin yang sangat penting, dan ini kadang-kadang tidak disadari oleh para developer atau yang terutama untuk pemula ya, misalnya yang baru-baru install JDK. Ini sering terjadi. Sebentar saya akan jelaskan kalau kasusnya sudah timbul, terutama pada form ini sekarang yang terjadi saat ini, yaitu bagian menunggu status. Ini sering sekali terjadi hal-hal yang bikin lama. Ini dia. Pada kasus komputer atau PC yang notabene-nya lancar, atau ya RAM-nya bagus, atau ya kondisi prima lah intinya PC-nya. Mohon maaf saya katakan, mungkin ada beberapa laptop yang lemot. Itu kadang-kadang form ini yang muncul next ini tidak muncul. Artinya tidak muncul apa? Sebetulnya muncul, cuma munculnya di belakang sini. Jadi kita nggak sadar, kita harus menunggu lama sekali ini sampai budek pun nggak akan keluar. Artinya kita harus goyang ini, ternyata ada form di belakangnya untuk melakukan next atau proses selanjutnya. Nah, ini sering sekali kejadian, bahkan di laptop saya sendiri yang agak lemot ya, ini sering terjadi. Dan kenapa saya jelaskan ini? Karena hal ini sering terjadi pada para pemula
saat install di klien. Dia baru cara install, lalu kemudian baru bikin program, lalu pertama kali install di klien, kadang-kadang ini yang terjadi. Nah, kebetulan komputernya klien agak lemot, ya ini yang terjadi. Nah, jadi saya tekankan untuk pemula ini. Jadi kita setelah muncul ini kita next. Mungkin itu ya yang sering terjadi di pemula, bahkan itu terjadi di saya sendiri kala itu, ya mungkin 2012 atau tahun 2012, ya mungkin sekitar 8-9 tahun yang lalu saya mulai dari pembuatan program. Sorry, 2012 itu iya 8 tahun ya. Berarti saya udah lama juga jadi programmer. Walaupun programmer otodidak, saya jujur saya bukan orang akademis karena saya nggak begitu ngikutin materi-materi kampus. Oke, sudah sampai di form ini, kita sudah selesai guys. Di sini sudah ada sukses install, artinya JDK kita sudah berhasil diinstal, tapi kita harus memastikan dulu. Nah, untuk sebelum memastikan bahwa JDK kita sudah terinstall dengan baik, saya perlu jelaskan di bagian next step ini. Sebenarnya bukan penjelasan ya, karena saya sendiri nggak tahu, jadi apa yang mau saya jelaskan. Saya nggak tahu ini nextnya untuk apa, tapi mungkin pastilah ada tujuan tertentu. Tapi karena saya membutuhkannya sampai di sini, saya tidak perlu next step. Anda boleh teman-teman bisa cari referensi lain apa sih fungsinya next step ini. Saya juga tidak begitu menggali karena saya orangnya sifatnya suka yang ya sesuai kebutuhan saya sendiri aja. Oke, sampai di sini kita close. Dan untuk memastikan bahwa JDK kita sudah betul-betul berhasil, kita bisa cek di program Inventor melalui control panel. Sini kita klik program Inventor, kita tunggu sebentar, sedang scan. Ya, di sini ada dua file. Hasil dari instalan JDK itu selalu dua file. Saya nggak tahu juga apa fungsi macam-macam. Ini ada kitnya, ada ini mungkin untuk pengembangan ya. Kalau ini JDK aslinya, saya juga kurang paham. Intinya, kalau nanti Anda install terus tiba-tiba loh kok cuma satu yang terinstall, artinya itu gagal, asli gagal. Karena ada beberapa fitur, saya pernah waktu itu hanya ada satu file yang terinstall di laptop yang lumayan lemot, itu gagal dan program saya nggak jalan, nggak tahu kenapa. Entah itu awalnya jalan login terus, tapi ada beberapa fitur yang nggak bisa jalan. Ternyata setelah saya cek JDK-nya cuma satu. Jadi ini poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam menginstal JDK yang terkadang kita sebagai pengembang agak lalai. Kadang-kadang waktu program nggak jalan, kita install di klien, di rumah jalan, kok di klien nggak jalan, ini kita menyalahkan programnya, padahal ada JDK yang tidak terinstall begitu. Jadi ini untuk memastikan bahwa JDK terinstall dengan baik atau sudah benar, ya ini munculnya dua. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula yang mau mulai beranjak menjadi seorang programmer. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.